Setelah kita mengisikan rencana, kemudian kita bisa mencetak. Nah, sebelum mencetak kita bisa lihat proyeksi penjualan, laba rugi, ya. Ini semuanya siap dicetak. Jadi kalau kita print di sini, ini sudah siap cetak, tapi juga bisa dirapikan. Jadi kalau mau diatur lagi kertasnya silakan, ya. Karena ini menunya menggunakan menu cetak Excel. Kemudian ada proyeksi tahunannya hingga 5 tahun. Ini juga sudah siap untuk dicetak. Kalau kita lihat di sini, ya, sudah siap untuk dicetak. Kemudian satu lagi, kalau misalnya ada data yang memang sepertinya tidak terlalu perlu, sebagai contoh tadi balik ke laba rugi, ini beban ini kita bisa hide, ya, jangan dihapus, jangan di delete, di hide saja. Ya, ini untuk menghemat kertas dan juga membuat bahwa yang ditampilkan adalah yang ada isinya saja. Itu untuk proyeksi. Nah, kemudian untuk cetaknya sendiri yang bisa dimasukkan ke dalam proposal, ini kita sediakan ada ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini pada dasarnya adalah summary, ya, atau ringkasan udah pasti. Jadi ini tidak terhubung ke sheet manapun untuk inputan angkanya, tapi adalah ini rekap. Jadi bisa ditambahkan, misalnya mau di-insert di sini, mau ditambahkan data lain, ini silakan, ya, dirapikan lagi, tambah lagi data lagi, atau dirubah. Yang tidak dirubah sebaiknya yang ini, yang ada rumusnya, kecuali memang paham ini dari mana, silakan aja dirubah, mau penampilannya bagaimana, silakan di bagian ringkasan eksekutif ini. Di bagian bawahnya sendiri juga ada informasi terhadap kelayakan usahanya. Ya, kalau kita cetak, ya, tampilannya seperti ini. Setelah itu ada permodalan. Ini adalah modal yang dikeluarkan serta penggunanya untuk apa saja. Nah, ini kenapa ada kosong-kosong? Karena ini kan menyesuaikan dengan baris yang ada yang disediakan. Jadi memang kalau memang tidak ada atau tidak dipakai, ini kita bisa hide. Ingat ya, jangan di-delete, di-hide. Jadi di-hide saja. Sehingga kalau misalnya kita cetak, tidak ada baris kosong. Ya. Jadi bisa kita hide untuk menghemat kertas. Itu untuk permodalan. Kemudian ada proyeksi tahun pertama. Ini sama juga, ini siap cetak dan sudah dilengkapi dengan grafiknya juga kalau dilihat. Ya, ini untuk 1 tahun pertama. Kemudian ada proyeksi 5 tahun. Nah, ini juga sama, siap cetak juga dan sudah dilengkapi dengan grafik juga. Setelah itu bisa dikatakan ini selesai kalau kita mau mencetak. Tapi kalau memang kemudian dalam perjalanan kita mau mengevaluasi, kita bisa mengisikan data di sini. Sebenarnya data diisikan adalah dengan mengisikan data di masing-masing kolom di bagian laporan. Ini laporan penjualan diisikan, kemudian nilai transaksinya diisikan, kemudian juga di bagian laba ruginya diisikan lagi di sini, ya. Sedangkan untuk tahunannya, laba rugi dan arus kas dia akan rekap otomatis dari bulanannya. Karena perhatikan bulanan hanya ada laba rugi dan arus kas. Untuk neraca tetap harus diisikan manual di sini berdasarkan data dari laporan keuangan. Kalau sudah diisikan di sini, maka nanti kita akan melihat rekapnya dan perbandingannya untuk tahun pertama. Dan juga sudah dalam dua grafik realisasi dan grafik proyeksi. Ini evaluasi tahunannya. Oke, jadi tidak terlalu repot dan kelebihannya seperti yang saya sampaikan adalah ini Excel bisa dibuka di mana saja, termasuk kalau mau dibuka di HP ini bisa karena tidak terlalu berat, hanya perlu install Microsoft Excel yang buat HP untuk bisa dilihat. Kemudian angkanya bisa dirubah-rubah. Itu ya, angka asumsi permodalan bisa dirubah-rubah dan langsung terekap secara otomatis, jadi tidak perlu lagi harus rubah secara manual, karena itu yang sering terlihat di modul-modul yang basicnya adalah Word atau PowerPoint, karena mereka tidak ada perhitungan otomatisnya, sehingga harus dirubah manual. Ini kalau ingin dipindahkan ke Word atau dipindahkan ke PowerPoint, ini tinggal di copy dan di paste di sana. Ya, nanti angkanya kalau terutama PowerPoint untuk presentasi dia akan berubah otomatis. Hanya perlu diperhatikan, jangan lupa di refresh pada saat dibuka di PowerPoint-nya. Ya. Oke, saya kira untuk kuliner itu, dan ini tidak hanya kuliner saja, bisa untuk segala jenis usaha yang berhubungan dengan
produksi, manufaktur, dan juga yang sifatnya memang bukan, ini kan coffee shop, asumsinya ada tempatnya, kedainya, bisa juga hanya untuk yang sifatnya jual online seperti roti, bolu atau apapun yang memang tidak ada tempatnya, hanya perlu penjualan medianya secara online.